I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Ketika dunia Islam mencapai puncak kejayaannya, sumber pengetahuan dari seluruh penjuru dunia dibawa ke kota Baghdad. Di kota ini, karya-karya dari India, Cina, Mesir, dan Yunani diterjemahkan dan dipelajari oleh para ilmuwan Islam. Hal ini membuat dunia Islam menjadi pusat peradaban yang tercerahkan secara ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sementara di Eropa masih bergelut dalam era kegelapan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat ini, salah satu ilmuwan Islam muncul sebagai tokoh yang karya-karya dan pemikirannya akan sangat berpengaruh, baik di dunia Islam maupun dunia Barat. Namanya adalah Abu Elah al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Aizona, sebuah desa yang dekat dengan kota Buhara. Sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam di bawah pemerintahan dinasti Samaniyah. Ayahnya adalah seorang gubernur, dan rumahnya menjadi tempat berkumpulnya para sarjana untuk belajar dan berdiskusi. Hal ini membuat Ibnu Sina mendapatkan pendidikan yang sangat layak pada saat itu. Kepandaian Ibnu Sina sudah terlihat sejak usia muda. Di usianya yang masih 10 tahun, ia sudah menghafalkan Al-Quran. Ia juga mulai belajar ilmu-ilmu lain seperti matematika, logika, fisika, metafisika, dan ilmu kedokteran. Dan di usianya yang menginjak 16 ia sudah mulai melakukan praktik kedokteran, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Keahlian Ibnu Sina dalam praktek doktoradi ini kemudian terdengar hingga ke telinga penguasa dinasti Samaniyah saat itu, yaitu Nuh bin Mansur. Penguasa Samaniyah yang sedang sakit dan tidak ada satu dokter pun yang mampu menyembuhkannya saat kemudian itu memanggil Ibnu Sina untuk menyembuhkan dirinya. Nuh bin Mansur pun pada akhirnya sembuh berkat perawatan dari Ibnu Sina. Penguasa Samaniyah yang senang itu kemudian menawarkan hadiah yang besar kepada Ibnu Sina. Namun Ibnu Sina hanya meminta kirinya diizinkan memasuki perpustakaan Kekaisaran Samaniyah yang menyimpan sumber pengetahuan berlimpah. Dari sini akan lahir pemikiran dan karya-karya besar dari Ibnu Sina. Ibnu Sina mulai menulis karya-karyanya di usia 21 tahun. Terdapat sekitar 240 karyanya yang masih ada hingga kini, dan sekitar 200 lainnya telah hilang atau musnah. Karya-karya Ibnu Sina terdiri dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, metafisika, geometri, astronomi, psikologi, kedokteran, musik, dan puisi. Dua karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Syifa, sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofis, dan Al-Qanun Felti, yang menjadi rujukan utama ilmu kedokteran selama berabad-abad, dan menjadi salah satu karya besar dalam sejarah dunia kedokteran. Meski demikian, kehidupan Ibnu Sina tidaklah mudah. Di usianya yang ke-22 tahun, ayahnya meninggal dunia, dan kekuasaan dinasti Samaniyah diambang kehancuran.
dalam kondisi politik yang kacau balau. Ia harus hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, bekerja sebagai dokter ataupun pegawai pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Meski dalam kondisi yang tidak stabil ini, Ibnu Sina masih belajar dan berdiskusi dengan para pengikutnya. Ia juga masih sangat produktif dalam menulis karya-karyanya. Ibnu Sina mendapat sedikit ketenangan ketika ia tinggal di kota Hamedan, mengabdi kepada Syams al-Daulah dari Bani Buai. Namun laki-laki, akibat pergerakan politik yang tidak stabil, Ibnu Sina pada akhirnya harus ditangkap dan dipenjara sebagai tahanan politik. Setelah berhasil keluar dari penjara, Ibnu Sina pindah ke kota Isfahan dan mengabdi kepada penguasa lokal setempat. Di kota ini, Ibnu Sina berhasil mendapatkan kedamaian hidup dan jauh dari berbagai pergolakan dan intrik politik. Ibnu Sina dengan tenang dapat melanjutkan kembali menulis karya-karyanya. Sampai pada suatu ketika, dalam sebuah kampanye militer yang diikutinya, Ibnu Sina jatuh sakit. Meski sempat bertahan berkat obat-obatan dan perawatan yang dilakukannya Ibnu sendiri, Sina pada akhirnya meninggal pada tahun 1037. Kehidupan Ibnu Sina yang dipuja dan diakui sebagai seorang dokter dan ilmuwan hebat tidak menjamin bahwa ia tidak memiliki musuh. Cara hidup dan sifatnya yang terkadang tidak bisa diterima oleh sebagian orang menjadikan Ibnu Sina sebagai tokoh yang kontroversial dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sumbang Sina terhadap dunia kedokteran modern sangatlah besar. Ibnu Sina lah yang mengetahui tentang penularan suatu penyakit melalui sentuhan fisik pakaian, tempat makan, dan sebagainya. Ibnu Sina juga berhasil menumbuhkan hubungan antara keadaan psikologi dan kesehatan tubuh. Berkat semua penemuannya ini, Ibnu Sina disebut sebagai bapak kedokteran modern. Selain sebagai dokter, Ibnu Sina adalah seorang filsuf dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda mengenai teologi Islam. Ia menggabungkan pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles dengan teologi Islam. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina yang memasukkan logika dalam menjelaskan teologi Islam ini kemudian mendapatkan respon yang sangat keras dari para filsuf dan teolog dunia Islam. Tidak sedikit yang menentang pemikiran ini dan bahkan menganggap Ibnu Sina sesat, seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu ilmuwan dan filsuf besar Islam lainnya, yaitu Imam Al-Ghazali.